Kemudian faktor yang kedua, suhu. Ini ada dua tanaman, yaitu tanaman Growallia. Yang pertama ini ditanam pada suhu 10 derajat Celcius. Dan yang kedua ini ditanam pada suhu 20 derajat Celcius. Ternyata pertumbuhannya untuk yang suhu 20 derajat Celcius itu lebih baik daripada yang 10 derajat Celcius. Dengan kata lain, ini ada suhu yang baik untuk Growallia itu 20 derajat Celcius. Memang suhu nanti ada pengaruh suhu terhadap tanaman itu ada namanya suhu optimum, yaitu suhu yang terbaik di mana tanaman bisa tumbuh. Ini kalau daerah tropis sekitar 22 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Terus ada suhu minimum. Ini adalah suhu terendah di mana tanaman masih bisa tumbuh. Itu sekitar 10 derajat Celcius. Terus ada suhu maksimum, yaitu suhu tertinggi di mana tanaman masih bisa tumbuh. Itu sekitar 38 derajat Celcius. Nah, suhu optimum atau suhu yang paling baik untuk setiap tanaman ini tidak sama. Nanti juga tergantung dari jenis tanaman dan juga tergantung dari daerah tanaman ya. Jadi ini sekali lagi tidak sama. Kemudian faktor yang ketiga adalah nutrisi atau makanan. Ini ada dua tanaman, itu tanaman kedelai. Yang kiri ini tanaman kedelai yang bijinya sebelum ditanam itu diinokulasi dengan bakteri Rhizobium. Kemudian yang kanan ini yang diinokulasi dengan bakteri Rhizobium. Jadi yang kiri yang tidak diinokulasi ya. Terus yang kanan ini yang diinokulasi. Ternyata pertumbuhannya ini lebih bagus yang ketika sebelum ditanam diinokulasi dengan bakteri Rhizobium. Ya, kita ingat bahwa bakteri Rhizobium itu adalah bakteri yang membantu dalam penyerapan nitrogen, otomatis itu membantu dalam menyuburkan tanaman. Ya, jadi bakteri Rhizobium itu membantu dalam pertumbuhan tanaman. Nah, nutrisi pada tanaman itu ada dua macam, yaitu yang disebut makroelemen. Makro itu banyak, jadi nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak, yaitu meliputi C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Ya. Saya rasa kalian sudah tahu ya, C itu apa, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, sulfur, fosfor, ini kalium, kalsium, dan magnesium. Terus ada mikroelemen, yaitu mikro sedikit, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Contohnya apa? Ada Cl, Mn, Zn, dan Mo. Jadi ada klor, mangan, kemudian seng, dan molibdenum. Ya, ini faktor nutrisi. Baik. Kemudian masih ada lagi yaitu faktor intensitas cahaya. Yaitu ada yang disebut dengan fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Yaitu merupakan kemampuan suatu organisme untuk merespon perubahan waktu pencahayaan. Jadi waktu pencahayaan ini ternyata tidak sama ya, terutama itu untuk daerah yang subtropis atau 4 musim, itu antara siang dan malam hari itu ternyata tidak sama. Ya, baik ini ya. Nah, berdasarkan waktu pencahayaan itu nanti tumbuhan bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan netral. Tumbuhan hari pendek yaitu tumbuhan yang berbunga ketika siang hari lebih pendek dari malam hari. Tumbuhan hari panjang yaitu berbunga ketika siang hari lebih panjang dari malam hari. Nanti ada tumbuhan netral, itu waktu pembungaan tidak dipengaruhi oleh panjang penyinaran. Baik, kita lihat ini gambarannya.
Ya, ini yang hitam ini menggambarkan malam hari, kemudian yang kuning menggambarkan siang hari. Kita lihat tanaman yang A ya. Tanaman A. Ya, ini gambar yang pertama. Ya, ini ketika siang hari lebih panjang dari malam hari, tanaman tidak berbunga. Kemudian gambar yang tengah, ketika siang hari, maaf nih saya cari kursornya dulu. Ketika siang hari lebih pendek dari malam hari, ini tanaman berbunga. Terus gambar yang paling kanan, ini tidak berbunga juga, meskipun kalau dilihat ini sepertinya malam harinya lebih panjang ya. Tetapi pada saat malam hari ini ada waktu pencahayaan. Sehingga ini tetap ya bahwa siang harinya ini lebih panjang dari malam hari. Ini tidak berbunga. Jadi gambar yang A, tanaman akan berbunga ketika siang hari lebih pendek dari malam hari. Ini disebut dengan tanaman hari pendek. Terus gambar yang B. Kita lihat, ini siang hari lebih panjang dari malam hari, tanaman berbunga. Kemudian ini siang hari yang tengah. Siang hari lebih pendek dari malam hari, dia tidak berbunga. Kemudian gambar yang paling kanan, ini siang hari ini lebih panjang dari malam hari. Jadi meskipun kelihatannya ini malam lebih panjang, tapi kan pada saat gelap atau pada saat malam ini ada sinar. Ini ada sinar ya. Jadi ini tetap siang hari lebih panjang dari malam hari. Maka disebut tanaman hari panjang. Ya, ini gambarannya. Jadi sekali lagi, kalau hari pendek itu berbunga ketika siang hari lebih pendek dari malam hari. Kalau tanaman hari panjang berbunga ketika siang hari lebih panjang dari malam hari. Ya, demikian materi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nanti di tugas itu ada untuk membuat grafik ya, silakan dibuat faktor pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.